Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak dari kelas 4 Ibnu Sina dan juga Al-Ghazali? Mudah-mudahan hari ini masih tetap semangat dan masih dalam keadaan sehat walafiat untuk belajar ya. Oke, kalau minggu lalu kita sudah belajar seputar pengertian ihtilam atau mimpi basah ya, yang mana mimpi basah itu merupakan salah satu daripada tanda bahwasanya anak-anak Bapak yang terkhusus laki-laki sudah memasuki usia dewasa atau usia balik. Ketika tanda itu sudah didapati oleh anak-anak Bapak, maka itu berarti anak-anak Bapak sudah mukallaf. Mukallaf artinya apa? Mukallaf artinya sudah harus menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila anak Bapak melakukan dosa, maka dosanya sudah ditanggung sendiri. Nah, sekarang kita berlanjut ke pembahasan yang berikutnya, masih dengan materi yang sama seputar ihtilam. Kita sekarang akan belajar tentang mandi besar. Ihtilam atau mimpi basah itu merupakan salah satu yang menyebabkan kita harus mandi wajib atau mandi besar. Bagaimana penjelasan lengkapnya? Yuk kita perhatikan. Oke anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar tentang ihtilam atau mimpi basah, maka yang sekarang yang B, kita akan belajar hal yang harus dilakukan setelah mengalami ihtilam. Apa sih yang harus dilakukan? Pada saat seorang anak mengalami ihtilam atau mimpi basah, hal yang harus dilakukan pertama kali adalah mandi wajib atau junub. Hal ini disebabkan ia sedang berhadas besar, maka cara menyucikannya adalah dengan cara mandi wajib. Jadi hadas kan ada dua nak ya, ada hadas kecil dan juga hadas besar. Kalau hadas kecil itu seperti misalnya kita kencing atau buang air besar. Nah, untuk menghilangkan hadas kecilnya kan kita harus wudhu ya. Tapi kalau mimpi basah itu termasuk hadas yang besar. Jadi cara menghilangkannya nggak cukup dengan wudhu, tapi harus dengan mandi besar atau mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi yang dilakukan untuk menyucikan diri dari hadas besar. Salah satunya adalah keluar air mani. Kan ketika kita mimpi basah, kita keluar air mani kan? Di antara rukun mandi wajib, yaitu yang pertama adalah niat. Ya, jadi semua ibadah itu harus ada niatnya. Anak Bapak mau sholat misalnya, ya kan, niatnya apa? Usolli, misalnya usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, itu kan niat ya. Kemudian misalnya niat lain mau wudu kan, nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghari. Nah, itu kalau wudu. Nah, kalau mau mandi wajib itu juga harus ada niatnya. Nah, niatnya ini seperti yang ada di gambar itu. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Artinya saya berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia hadas besar. Jadi ini adalah niat untuk menghilangkan hadas besar dan ini harus dibaca. Ini harus dibaca ketika anak Bapak hendak mandi besar. Oke, gampang ya. Jadi yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua kita lanjut minggu depan. Ini dulu niatnya dihafal. Oke, niatnya dihafal sama artinya sekalian. Oke.